Nah, kalau kita ngumpul gini di kedai kopi nih kan, Iya. ini bertiga ngumpul begini, maka salah satu pasti ngomong, kaki masa Sopan katanya ya. Kaki ya. Pak Haji nggak sopan kali. Iya. Masa kaki taruh di atas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Ikhwanul. Ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Nah, kali ini di channel Hobi Sahabat Ikhwanul. Kalau kemarin kita bicara tentang bonsai, hari ini kita bicara tentang satu lagi yang terkait dengan bonsai yang nggak bisa lepas biasanya. Kalau hobi-hobi lama itu kalau main bonsai biasanya main batu akik. Nah, mungkin kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu demikian boomingnya terkait dengan batu akik ini. Bahkan sampai hobi-hobi lain pun tersingkirkan, burung, bunga biasanya menurun menukik semua, batu akik luar biasa, bahkan bukan hanya kita di Riau, tapi se-Indonesia demam batu akik. Bahkan daerah-daerah yang nggak punya batu selama ini, yang nggak pernah dikenal punya batu akik, semua muncul, bahkan dengan nama-nama tersendiri, misalnya Pasaman, Blue Pasaman, atau Blue apa ya. Padahal selama ini kita tahu itu batu pinjam biasa gitu. Kemudian Rafflesia misalnya, padahal kita juga tahu selama ini kita udah main batu itu juga. Tapi terlepas dari itu semua, pada hari ini bersama saya ada beberapa orang teman, pencinta, penggemar, penjual, bahkan juga salah satunya adalah Ketua Asosiasi Permata Indonesia Riau ini. Kita sapa aja terlebih dahulu, Pak Haji Panatagama. Namanya susah kali Panatagama, tapi kita panggil saja Pak Haji. Jadi Pak Haji ini teman lama dari kita kenal sekitar 2010-2011. Udah sama-sama main batu kita waktu itu, Pak Haji. Selamat siang, Pak Haji. Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Ikhwanul, barangkali saya jelaskan juga dikit. Saya pertama kali kenal dengan Pak Haji ini kalau nggak salah 2008-2009. Waktu itu di Pekanbaru belum ada pasar kelapa, belum ada. Tapi kami bawa Sungai Dareh segini-segini. Saya sekali bawa batu Sungai Dareh waktu itu 10 kilo, 15 kilo beratnya. Waktu itu tukang potong, tukang asah yang saya tahu itu namanya Anto. Daerah Rumbai. Nah, ke sana ketemulah dengan Pak Haji ini hanya di pinggir jalan kecil aja waktu itu, Pak Haji. Ngikatnya pun waktu itu sama Pak Mursid. Yang di belakang Latifah lama. Nah, itu ikatnya kadang katanya dibawa ke Kuningan segala macam itu sehingga bisa 2 minggu baru selesai. Nah, waktu itu belum booming lah. Nah, sekarang Pak Haji sudah demikian. Pak Haji ini luar biasa. Mungkin pasar kelapa ini udah dikuasai semua sama Pak Haji ini. Kemudian batunya mungkin bukan puluhan tapi ratusan. Bahkan udah sempat juga buka counter di Plaza Citra. Di Plaza Citra. Kemudian di Rawa Bening. Kalau boleh tahu nih Pak Haji, pertama kali Pak Haji kena nih dengan batu cincin atau batu akik ini kira-kira kapan Pak Haji? Bisa diceritain nggak Pak? Oh, terima kasih Bang Ikhwanul. Kalau kami kenalnya beliau tuh dengan Bang Iwan Patra. Oke, selamat sore sahabat GameStone Nusantara khususnya di Riau. Jadi bercerita tentang batu cincin ini memang pada waktu itu tahun berapa Pak? 2010 ya? 2010. Berarti 2010 Pak Haji pertama kena? 2010 ya. Oke. Bang Iwan. Ini terima hadir yang senior ini ya. Mas Jadi waktu itu memang jujur saja Bang Iwan, batunya awal mula adalah salah satu pelarian. Pada waktu itu mungkin Bang Iwan ingat ketika kita masih ada istilahnya apa? Sweetland, sebagainya. Hingga ketika Sweetland jatuh, tumbang, banyak orang yang kebingungan kenapa? Itulah menyelesaikan masalah-masalah. Jadi pada waktu itu kita coba merenungkan diri, kemudian ini waktu itu mungkin belum ada. Harapannya belum ada, istilahnya tempat Cibuatu ya. Iya, ada ini masih kios-kios kosong gitu kan. Terus kita dengan Bang Iwan, saya tertarik dengan Bang Iwan dulu. Kemudian melalui Pak Mursid waktu itu nyorongkan sama saya lelang batu nilainya 20 juta. Batunya? Tapi batunya macam-macam, batu permata. Oh, jadi banyak gitu ya? Banyak. Batu udah jadi? Batu udah jadi, batu mulia. Jadi nyorongkan 20 juta, saya pikir nggak ada kesempatan untuk
main batu. Nah, cara kedua gimana cara mencari tempat penjualan. Karena waktu itu di Latifa kan istilahnya sudah adat dan sudah padat. Jadi saya ketemu dengan Mas Prengki. Mas Prengki waktu itu satu-satunya ini ya, yang bantu ngasah di Mas Yanto di Rumbai. Jadi disitulah saya rayu sampai saya bilang dengan Mas Yanto, nanti kalau memang mau saya kasih tempat satu. Ya kan, waktu itu alhamdulillah saya dapat tempat dua. Itu mikirnya untuk pindah dari Rumbai ke Jalan Durian ke Palapa ini, itu ada 1,5 tahun. Oke. 1,5 tahun itu kami mikir dulu, kami kan berdua gimana kita mau pindah atau tetap pertimbangan bagaimana supaya kita. Oke, berarti mulainya katakanlah 2010 nih ya. Iya. Tapi langsung naik begitu ya? Langsung naik enggak? Belum. Maksudnya langsung punya batu banyak, punya anu kan gitu. Kalau orang hobinya biasa kan merangkak nih satu-satu. Saya mulai kenal batu cincin ini tahun 80. SMA. Lebih senior Jadi, Bang Iwan lah berarti. SMA pulang sekolah pergi ke Logas. Logas, naik motor. Kalau Sabtu Minggu kami ke Logas naik motor. Ya. Nah itu mandi di Logas itu pulangnya itu banyak kali dapat batu. Batu ya. Sejenis lumut, sejenis kinyang, kemudian yang kuning limau manis banyak kali di sana. Nah itu ngasahnya di Jalan Sudirman itu belum ada di Latifa, masih Jalan Sudirman kalau nggak salah 20 apa 10.000 apa 1.000 kali waktu itu ngasah batu gitulah. Nah terus Pak Haji, jadi mulai dari situ kemudian dibukalah pasar Palapa, kemudian booming itu sekitar 2012-2013. Ya. Bisa nggak Pak Haji ceritakan suasana di Pekanbaru 2012-2013 itu bagaimananya ramainya pasar Palapa sampai ke emperan, ke parkiran itu gimana waktu itu Pak Haji? Oke, diceritain kembali ya. Cuman di 2010 ya, setelah setahun setengah berpikir, akhirnya saya mendapat suatu dukungan luar biasa. Memang aslinya memang dari Mas Prengki sama Mas Yanto loh. Kemudian kita di tengah-tengah. Jadi pada waktu itu Bang Iwan memang kawan-kawan itu sendiri mungkin nggak tahu begitulah perjuangan kita meramaikan Palapan dulu, karena ikon batu itu kita nggak ada. Saya mencoba untuk menarik kawan-kawan yang di Latifa ke sini, tidak ada yang mau karena di sana sudah duduk kan, Akhirnya alhamdulillah, kemudian sampai perjuangan kita pertama kali adalah kita menggaji Pak Datuk. Pak Datuk itu pakai sepeda, Pak Asa sepeda. Di sana saya gaji beliau 1 juta selama tiap minggu. Ada ndak ada kerjaan, yang penting ada aktivitas, yang penting ada di sini aktivitas batu. Kemudian kawan-kawan ketika pengen jumpa bawa ke sini. Nah, jadi kemudian terakhir alhamdulillah mulai tumbuh berkembang satu, dan yang terakhir yang di sini yang paling berperan jujur Pak Iwan ya, itu media. Jadi waktu itu saya kebetulan memang bagian dari media juga. Apa itu waktu itu? Saya pernah megang media Serantau. Serantau. Media Serantau. Kemudian saya di Insan Pes itu cukup aktif. Karena saya kebetulan lulusan dari lembaga Pes Rio. Lulusan di sana juga. Itu berarti diramaikan lah di media. Jadi waktu itu MX ke sini. Beliau menawarkan bagaimana kalau kita join. Oke, kalau gitu kita minta kolom. Nah, disitulah dimulai ada MOU kita. Ya kawan-kawan sebenarnya nggak tahu gitu. Waktu itu berarti belum semua isi batu di sini ya? Belum. Rame itu kapan itu Pak Haji? Ramenya itu 2011 lah ya. 2011 sudah mulai ya. 2013 itu udah mulai merangkak. Iya. Soalnya ini saya potong sedikit ya. Metode gosok pakai mesin itu di Pekanbaru dari 2009 sampai 2013 itu belum ada. Cuman kami satu-satunya punya di Rumbai. Itu makanya terkenal orang dulu di Rumbai. Bahkan di Google pun nggak ada, nggak keluar. Belum jumpa. Saya dari Jakarta ya. Di Panam ada satu. Belum. Tapi nyari alatnya di Google nggak ada. Memang ada, masih belum. Pisau potong pun belum kan gitu ya. Jadi karena rasa keingintahuan orang dengan cara metode menggosok batu dengan pakai mesin yang manual. Di situ orang mulai tertarik. Ini kok unik. Jadi satu persatu ada dari mulut ke mulut. Ini gosok batunya mulai di pasar Palapa ada itu bagus. Iya. Man kami berdua waktu itu tukang gosoknya. Saya dengan Anto. Nah, Enggak, tapi saya mau ngejar gini.
ramenya Pekanbaru seberapa rame waktu itu gitu. Karena setahu saya parkiran itu kan penuh orang jual. Puncaknya 2014. Malah dari mana? Dari Bengkulu Ya, itu mobil-mobil pickup dari Sumbar pada bawa batu semua ke sini kan gitu. Di Sumatera. Nah, intinya 2013-2014 itu emang benar-benar booming semua, mulai dari permata malah mengalahkan batu-batu permata. Waktu itu kita nggak pakai lagi, itu tersimpan semua. Orang ngejarnya kan kaki tuh. Kemudian yang top waktu itu apa aja itu Pak Haji? Waktu itu ya, tapi Sungai Dare waktu itu memang ada. Sungai Dare masih asli. Iya, masih asli dari Surian, Surian. Surian Solo. Ya, itu berkarung-karung ya, setiap bergelombang. Lah memang di situ. Kemudian jenis-jenis mos agat, ya, lumut gitu ya. Lumut kuning, suliki. Kemudian saya tahu yang saya pernah tahu juga, mungkin boleh dikatakan walaupun masing-masing kita sudah punya, tapi yang mulai bawa bacan dalam keadaan banyak berkarung itu Pak Haji juga di sini ya. Iya kan? Jadi yang namanya bacan itu saya tahu nih siapa, Pak Haji. Pak Haji hebat betul lah Pak Haji nih ya, punya bacan sebanyak waktu itu kan gitu. Itu apa itu Pak Haji waktu itu? Maaf Bang, tahunya waktu bacan untuk di daerah Pekanbaru itu terkenalnya baru 2013. Ya, saya tahu itu. Ya. 2013, waktu orang baru satu-satu pengenal bacan. Belum ada treatment ya? Nggak ada, treatment nggak ada. Malah orang heran, apa itu bacan? Batu apa itu? Di Jakarta itu udah terkenal bacan dari tahun-tahun top berapa itu. Cuma di Pekanbaru masuknya orang terkenal bacan, disitulah 2013. Oke, berarti stepnya kita kenal, kemudian pasar Palapa mulai ramai, orang mulai booming masalah batu aki, semua sampai ke parkiran kemana-mana ini full penuh. Kemudian bagaimana dengan lomba atau kontes itu di Pekanbaru Pak? Kalau untuk lomba dan kontes itu memang wajib, hukumnya wajib ya. Artinya setelah dikenal. Nggak, kita pernah ngadain nggak di kita selama batu itu ada 8 kali. 8 kali ya? Termasuk yang di Pekanbaru sendiri ada 4-5 kali. Kemudian di Bengkalis, di Rengat, Bangkinang juga di Bangkinang ya, di Bangkinang Raul juga ada waktu itu Piala Bupati. Sampai di Rengat Pasir Pengarayan ya, Pasir Pengarayan. Sampai Pasir Pengarayan itu luar biasa dibiayai oleh Pemda. Iya. Dalam pameran ya 1 miliar ya tajudnya sampai, alhamdulillah. Iya, karena ada di sana keluar Blue Rockan itu kan. Ya. Jadi begini Pak Iwan, intinya sebenarnya pada waktu itu pertama ekonomi kita masih bagus. Kemudian yang kedua peluang untuk nggak ada standar harga ya. Nggak ada standar harga. Kan namanya baru, standar nggak ada, pasaran berapa ya disitulah. Artinya ini ditangkap oleh masyarakat dengan cepat. Dan pada waktu itu kita memprediksi bahwasanya batu ini bisa menjadi sebagai alat tukar barter menjadi rupiah. Kenapa? Karena pengalaman kawan-kawan yang di organisasi semua yang menyadari sampai beli ban itu nggak ada duit. Bisa dengan batu itu begitulah. Dan ini prediksi kita waktu itu bisa menjadikan nilai tukar bisa, artinya nggak perlu bawa uang, bawa batu udah selesai perkara. Motor tukar dengan batu, mobil tukar dengan batu juga ada. Iya benar. Bahkan orang belanja elektro itu udah itu ya. Ya, jadi saya juga terasa karena cerita di awal tadi 2009-2008 itu saya kalau pulang ke Padang, balik ke sini itu pasti oleh-olehnya kan Sungai Dare. Asli Sungai Dare ya. Itu yang segini yang berat 5 kilo, 10 kilo, semua satu kolam ikan itu. Nah, itulah yang saya bawa satu-satu ke Mas Anto, dipotong. Cuman waktu itu kita masih belum main batu aki. Jadi emang kesenangan karena suka. Karena bagi saya begini Pak, ini kita cerita nih Pak. Bagi saya kenapa lebih suka batu aki misalnya Sungai Dare? Karena di dalam satu bongkahan itu kita bisa dapat sekian jenis. Ada pucuk pisangnya, ada kumbang jatinya, ada gerimis dan lain-lain kan gitu. Kalau bacan, ini mohon maaf, ini kan selera ya, bukan artinya mau merendahkan bacan. Kalau kita dapat bahan bacan, kristal, maka sebesar itu dipotong berapapun dapatnya sama gitu. Jadi uniknya main Sungai Dare, setiap malam itu kita bisa lihat ini beda, padahal satu bongkahan yang sama kan gitu. Ini kan selera. Mencari spot. Nah, ya kita melihat itu kan gitu. Nah, kalau Pak Haji gimana melihat batu aki itu, seninya di batu aki itu gimana? Kalau saya jujur sebenarnya lebih suka batu-batu motif atau gambar. Ya, artinya begini Pak.
Kalau yang itu kan jelas penilaian dari sisi warna, kemudian kualitas, kemudian kejernihan dan sebagainya. Itu relatif. Saya lebih cenderung batu itu kan ada 3 nilai, Bang Iwan. Nilai batu itu satu dari kualitas, itu termasuk bacaan, dan sebagainya. Yang kedua dari sisi unik, dan yang ketiga adalah sisi sejarah. Sisi sejarah, artinya kalau ini dibawa zaman Gajah Mada misalkan, itu sejarah tadi, atau pernah dipakai sama Bill Clinton misalkan gitu kan. Nah, salah satu Sungai Dare itu entah yang tanda gitu ya. Buktinya Sungai Dare itu ketika dipakai oleh Pak Presiden itu kan, Pak SBY. Oh, di situ kan melunjak. Jadi memang ada 3 kategori. Nah, kalau saya lebih menyukai sampai saat ini kategorinya adalah kategori batu gambar. Karena batu gambar, Bang, itu yang membuat kita nggak tidur. Ketika bahan dipotong, kita melihat, kita keker di sana dan lain sebagainya. Mencari-cari kan ada pakai rollnya itu kan. Mau segede gini kira-kira gambarnya dapat apa. Itu emang nggak mau tidur. Dan begitu dapat bahan itu, sebelum dapat itu belum selesai kita kan gitu. Dan sejarahnya sama yang untuk Pekanbaru lah ya, yang paling bombastis memang yang ini Dewi Kwan Im ya. Dewi Kwan Im. Nanti Pak Haji lihat, ini lagi saya chrome. Ini koleksi saya ada beberapa buah saya bawa, cuma udah lama kesimpan, jadi tadi cari-cari lagi ada dapat 4 biji. Tapi batu gambar semua. Lagi di chrome, mudah-mudahan nanti di akhir bisa kita review lagi, kita lihat lagi kan gitu ya. Nah, sekarang gini Pak Haji, tapi saya tertarik tadi Pak Haji bilang mungkin waktu itu ekonomi bagus. Kira-kira mundur atau jatuh atau terjun bebasnya batu dan hilang dari peredaran, apa ada kaitan dengan tingkat ekonomi atau gimana? Atau apa kira-kira waktu? Kenapa hilang itu? Ya mohon maaf Bang Iwan ya, kalau saya merasakan sendiri karena sebagai pelaku ya, selain apa, kita ini status sebagai birokrat, kita kan pelaku. Dengan bisnis, pelaku, hobi. Jadi saya merasakan waktu itu memang pada waktu ketika perekonomian kita itu masih terjadi pengetatan. Pengetatan. Artinya ketika pemerintah memperketat. Kalau nggak salah ada pajak jual batu segala macam mau diwacanakan gitu kan. Kalau jual batu ada pajaknya segala macam gitu. Batu ini itu kan kebutuhan sekunder ya, atau mungkin tersier lah ibaratnya, ketiga lah, primer, sekunder, tersier, artinya kebutuhan aksesoris, kesenangan. Jadi ketika badai ekonomi muncul, maka yang akan dihantam adalah memang bukan sekunder yang kebutuhan ketiga, poin ketiga. Tapi jangan salah Bang Iwan, kalau ketika orang bertanya apakah batu ini sangat booming, memang booming batu itu sangat identik, sangat korelasi sekali dengan ekonomi. Artinya yakinlah ketika ekonomi baik, yang pertama naik adalah batu cincin. Itu bisa kita ini kan. Kenapa? Siapa sih nggak hobi batu? Artinya terjadi penurunan penjualan itu bukan karena turun minat, tapi daya beli Bang Iwan. Dan harga juga udah mulai gila-gilaan. Di situ daya beli enak aja ngasih harga waktu itu. Karena daya beli tinggi sehingga tinggilah permintaan. Nah, sekarang di daya beli. Makanya saya bilang ketika ekonomi baik, daya beli masa depan yang akan dicari orang aksesoris. Karena ini bagian identik dari penampilan. Ya, jadi saya ingat kalau misal bicara itu Pak Haji ya. Saya punya batu Sungai Dare yang beberapa bongkah waktu itu, salah satunya yang gede itu dapat 200 potong itu Pak Haji. Saya beli itu dari Padang cuma 2 juta apa 1,5 apa 2 juta. Satu bongkah besar itu sekitar 15 kilo itu. Dipotong oleh Mas Santo, digosok sama Mas Franky, saya bawa ke Batam, itu kayak mendadak saya itu. Bisa bayangkan zaman itu 200 bawa Sungai Dare bersih semua loh itu. Kristal semua itu kelasnya. Nah, ini salah satunya yang ini nggak bakal, ini udah berapa banyak waktu itu pengen ini, tapi saya bilang kalau ini apapun terjadi ini nggak mungkin saya jual, karena ini salah satu yang digosok sama Mas Santo, ini yang ngilatkan pasti Mas Franky. Nah itu dia. Nah waktu itu, nah sekarang kita pindah Pak Haji. Ini bagaimana nih supaya bisa, nggak sebelum itu saya sahabat Ikhwanul, saya jelaskan bahwa kami ini sebenarnya sama-sama ASN waktu itu, tapi saya duluan pensiun. Kalau sekarang beliau masih, saya di Kementerian PUPR, beliau di Kementerian Perhubungan. Nah beliau masih, karena masih muda, makanya masih lebih ganteng dia dari saya ini. Kalau saya sudah tua, udah pensiun. Nah waktu itu mungkin kita pejabat kecil-kecilan lah ya.
saking boomingnya batu, kalau setiap ke kementerian mungkin bawa batu buat oleh-oleh ini ngeri gitu ya. Iya, jadi malah pimpinan-pimpinan kita tuh bukan Semua yang diinginkan ya, kalau kita datang ke pusat nggak bawa batu disuruh balik. Iya benar. Jadi memang waktu itu saya juga ngerasain pasti bos ngedarin nggak kan gitu kan. Kalau nggak udahlah dulu katanya kan. Saya pernah Bang Iwan kalau pas ngadain rapat di kantor ya, kita ngundang dari kawan-kawan petinggi-petinggi daerah, kepala-kepala dinas. Itu sebelum kita buka rapat, ini anekdot. Kita langsung kita periksa nih. Yang belum pakai cincin suruh keluar, cari batu dulu baru ikut rapat. Sampai seperti itulah komitmen. Nah, jadi intinya mungkin tadi saya tangkap yang disampaikan oleh Bang Iwan, bagaimana bisa mengembalikan lagi kejayaan batu. Ya kan? Tapi sebelum itu, jadi ada satu anekdot juga, cerita tentang batu ini kan. Kalau kita ngumpul begini, ini tangan kiri sini, tangan kanan naik lah. Atau boleh, yang inilah di sini kan. Nah, kalau kita ngumpul gini, di kedai kopi nih kan. Iya. Ini bertiga ngumpul begini, maka salah satu pasti ngomong, kaki masa Sopan katanya ya. Kaki ya. Pak Haji nggak sopan kali. Masa kaki taruh di atas? Kami semua petangan kan gitu. Nah, ini baru tangan. Jadi nggak ada tangan tuh yang nggak pakai cincin tuh cuma kaki kan gitu. Itu cerita no. Nah sekarang kita baliklah Pak Haji. Ini kira-kira menurut Pak Haji atau menurut Franky, kalau menurut Franky pasti penjualan sudah sangat menurun lah ya. Bahkan mungkin harga juga sudah anu lah. Ya, tapi tetap ada. Bisa dibatasi. Ini kita batasi maksudnya begini. Kalau dengan batu-batu tertentu, masih. Itu harga masih. Misalnya contoh? Ya contoh Sungai Dare, Bacan, sama batu Aceh itu masih kualitasnya yang ditampilkan lagi. Sekarang Aceh itu ini apa? Solarnya, ya, lumutnya pun lumut Aceh juga masih. Itu masih bertahan. Dia paling goyang-goyang sedikit lah. Sebelum serbuan Pakistan ini kali ini ya? Ya sekarang itu kan begini Pak. Kalau kita pemain ini, itu membedakan Pakistan dengan Sungai Dare itu apa? Kalau kita kelihatan bukan membanding-bandingkan. Kalau di kekerasan sama di karakter itu udah sama semua. Ya. Mineralnya pun sama. Jadi kemanapun kita bawa, kita dibilang malah kalau kristalnya lebih kristal Pakistan. Betul. Ya. Tapi lagi-lagi kalau saya bilang, ini masalah selera. Ya, jadi betul Pak. Itu selera. Sebetulnya yang membedakan itu selera. Enggak ada batasan mahal, murah, bagus, cantik. Kalau saya suka, tidak kan gitu. Itu nggak bisa dianuin. Ya, itu udah. Memang kalau bagi saya pribadi sampai hari ini saya punya Pakistan, saya punya Aceh, tapi yang selalu saya pakai itu yang Sungai Dare kan gitu kan. Ya. Nah kita tinggalkan itu Pak. Jadi kita ke depan. Ini kira-kira bagaimana nih upaya kita supaya batu ini bisa naik lagi, bisa booming lagi. Mungkin tidak se-booming dulu, ya, tapi ada lah. Kemudian juga Pak Haji, beberapa kawan-kawan di kabupaten juga, Bang Iwan, cobalah Bang, naikkanlah atau kita bikinlah kontes kecil-kecilan di Pekanbaru atau gimana gitu nih. Pendapat Pak Haji selaku Ketua Asosiasi Permata ini gimana nih Pak Haji? Kalau untuk teorinya lah Bang Iwan ya. Teorinya tetap kembali ke teori ekonomi. Tadi artinya tadi yang mengatakan dari sisi ekonomi itu tergantung dari daya beli. Enggak dari stok yang ada ini kalau kita bikin lomba-lomba kecil lagi kenapa tidak? Kalau kita mendadak ini memang nggak bisa juga ada pengunjung. Artinya semua itu perlu proses. Intinya kita harus bisa meyakinkan bahwa dengan batu ini memberikan nilai keuntungan bisnis. Harus ada. Bagaimana kita menciptakan gitu loh, karena dulu eksodus orang langsung, maaf ya Bang Iwan ya, orang yang jual toko emas berhenti tutup toko emas jual batu. Bahkan toko burung saya tutup lah itu Pak. Maaf Cita, saya punya kawan, anaknya kuliah di kedokteran tingkat akhir, berhenti beralih ke batu. Nah begitu, karena apa? Dia menjanjikan, tapi orang tidak memprediksi bahwasanya ini tidak akan lama gitu. Jadi artinya kalau kita mau meramaikan lagi batu, alhamdulillah sebenarnya itu setelah perlu beberapa proses dan langkah-langkah di mana kita jadikan lagi dengan batu ini kita masih gitu kan. Dan mohon maaf Bang Iwan, saya sampai saat ini saya memang di batu itu memang murni bisnis. Kenapa tidak saya tinggalkan? Karena masih ada nilai keuntungan. Artinya mohon maaf, saya letakkan batu saya di bandara, di Rawabening, termasuk di Palapan dengan kawan-kawan.
Nah, berarti kan memang masih ada perputaran itu. Cuman berbedanya kalau dulu kita ngambil keuntungan bisa sebesar-besarnya, kalau sekarang kan sudah ada standar. Tapi saya yakin semua itu bisa. Prosesnya yaitu yang penting seperti Bang Iwan sekarang adakan podcast, ayo kita buka lagi tentang batu, kemudian nanti disusul dengan kegiatan-kegiatan mudah-mudahan, walaupun tidak se-booming dulu. Tapi ada niat nggak Pak Ji? Kalau niat pasti ada, karena Pasti saya bilang ada, tadi, ya? karena ada nilai bisnis yang saya rasakan. Baik, jadi sahabat Ikuanul, mungkin kita nggak lama-lama juga. Kalau saya pikir mungkin memang harus turun tangan kembali. Para suhu-suhu ini memang harus turun kembali. Tidak pun, karena saya tahu di Bandung, Jakarta, Medan, di mana-mana masih ada kontes-kontes batu itu berarti masih bergerak. Masih. Sekarang bagaimana kita di Riau atau di Pekanbaru dan kawan-kawan, baik di Bangkinang, di Rokan Hulu, itu masih nelpon, masih pingin ya, cobalah. Nah ini mungkin PR bagi pengurus, bagaimana membuat, dan saya mungkin bisa kita buat skop kecil-kecilan ya, dengan tidak menggunakan juri-juri nasional, mungkin dengan kita aja udah banyak yang tahu sebenarnya. Ada juri nasional kita ada. Ya, apalagi kita juga punya juri nasional, kenapa tidak? Ya. Mungkin dalam waktu dekat saya mungkin dengan Pak Haji coba-coba runding, coba-coba bincang, kita cobalah mungkin sebesar apa meramai, minimal kita bisa meramaikan kembali dunia perbatuan ini. Amin. Mungkin gitu Pak Haji ya. Iya. Begitu ya kira-kira. Sekarang pertanyaan terakhir Pak Haji. Dari semua itu, Pak Haji suka yang batu apa nih? Kalau boleh yang karena ini yang dipakai mungkin ini atau gimana? Jadi begini Bang, tadi kan saya bilang tadi ini nilai sejarah Bang Iwan. Artinya Bang Iwan tadi bilang kan ini kan nggak dijual berapapun karena punya sejarah. Kalau saya ini sejarahnya alhamdulillah ini batu meteor. Oh meteor. Meteor. Tapi meteor bukan beran dia. Ada, yang catam itu biasa kan? dibahas, catam di bawah. Catam, ya? Catam di bawah. Oh, catam di bawah. Ya. Okay. Karena begini, saya udah cukup tua, jadi saya nggak perlu lagi yang namanya kinclong itu. Jadi kalau yang hitam ini kan identik dengan spiritual. Spiritual. Iya gitu. Tapi ya juga ya, saya nggak ada sih batu hitam beberapa, tapi ya catam juga ada, tapi nggak licin gitu ya Pak Haji. Tergantung kita mau ngasal licinnya ya. Licin, bisa. Oke, mungkin nanti saya licinkan sama Frankie lah. Sama Frankie. Baik, sahabat Ikuanul, saya rasa demikian. Pak Haji masih ada yang mau ingin sampaikan? Terima kasih Bang Iwan. Intinya adalah terima kasih kami dari para penggemar batu permata Riau khususnya. Ya mungkin dengan podcast seperti ini kita berharap ini batu akan menggairahkan batu kembali. Terus usulan Bang Iwan tadi terkait dengan bagaimana tujuan kita adalah bukan untuk mengangkat batu, tapi mengangkat perekonomian. Karena kalau batu sendiri diangkat agak sulit. Yang paling penting adalah perekonomian masyarakat dari sisi bisa terbantu. Itu sebenarnya yang bisa mengangkat batu. Demikian Bang Iwan. Baik, saya rasa demikian barangkali. Terima kasih sahabat Ikuanul udah ikuti channel ini. Nanti kita sambil review dikit. Kemudian juga kita ada pendapat kawan-kawan tadi semua, itu kita rangkum, mudah-mudahan batu ini bisa kembali bergairah lagi lah. Karena memang orang stres, orang sakit kepala, semua kalau nengok batu biasa sembuh gitu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau selama ini penjualannya gimana? Ya seperti nggak ada itu, kadang ada, kadang nggak. Ya. Harapannya ke depan? Harapannya ke depan booming lagi seperti dulu. Lagi seperti dulu. Ya, waktu itu dahsyat sekali. Tapi saat ini kalau bagi saya di batu sebagai ajang silaturahmi. Saya berkumpul di sini, teman-teman di batu, teman-teman mengaji batu, ajang silaturahmi. Kadang tidak dipengaruhi bahwa hobi itu sama dengan gengsi. Kalau kita pakai batu, terus teman kita bilang, cantik banget batu, itu otomatis bangga kita punya batu. Itulah yang kadang-kadang masih sering kita beli batu dan batunya kualitas. Dan ya kualitas juga ada. Semoga aja namanya dunia perbatuan ini bisa bangkit kembali. Karena hobi batu ini mulai zaman kakek ibu kita udah pakai batu. Zaman Nabi pun udah pakai.
tidak salah. Nah, bagaimana Kalau saya melihat untuk mengembalikan dia itu gairah perbatuan itu, kita harus lebih banyak mempromosikan. Kemudian kita wadah yang tetap pun tidak ada. Pokoknya rawa bening gitu kan tetap gitu. Dia punya wadah. Jadi orang tahu pikiran orang ke rawa bening. Tapi kalau daerah lain ya mungkin Kalimantan yang punya wadah. Tapi alhamdulillah Pekanbaru masih ada yang nama merek Ada tapi tidak terlalu tidak terlalu diurus lagi gitu. Tempatnya tuh ala kadarnya daripada ndak ada. Jadi kita kalau mau menaikkan itu tentu kita harus buat wadah yang bagus dengan harga batu yang dari yang murah sampai ke ada pasar yang spesifik. Harus seperti itu. Kalau enggak ya seperti ini aja kita. Kalau tak ada wadah ya seperti ini aja lah. Tapi perkiraan Pak Guru masih bisa naik lagi nih? Saya pikir masih bisa naik. Masih bisa. Kita harus optimis. Pak Guru di sini? Iya.